Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di segmen Ngotong bersama kita berdua di sini. Dan kali ini kita akan membahas kembali perhororan duniawi. Seperti apa sih perhororan yang ada di dunia ini, teman-teman semuanya ya. Nggak usah kamu ngomong-ngomong horor-horornya. Takut saya lagi di mana kamu ajak saya terus. Ayolah, selomi. Kita cuma cerita aja, ndak apa kita explore ke bawah. Memang ini kebonan tapi slow, dah aman. Kita cuma cerita-cerita aja, mumpung anak yang dua itu udah saya suruh juga. Dia juga cerita? Iyalah. Ya dah. Ntar kita di situ ada si Uyes sama si Icut, oke? Yuk, gimana kelanjutannya? Let's go. Ciao, kami kusi, kami gem. Oke, people semuanya. Ya udah mulai nih. Udah dari tadi angkatnya. Lepas HP nih. Lepas. People Nah, oke people. Oh, Allahu Akbar. Leman mulai kan Leman. Mulai Apa lo? Oh, ini sih. Akak tindak je akak Oke, people, kembali lagi. Udah telu kali saya ingin ngomong gini nih. Kembali lagi bersama kita di sini. Kita berempat kali ini ya. Ipat karena lagi ada urusan, jadi nggak bisa ikut dia. Dan kita lagi-lagi nih, Lagi-lagi teman-teman. Siapa? Kita lagi-lagi ingin menceritakan masalah. bukan masalah, cerita horor yang pernah kita alamin gitu. Karena kemarin banyak juga yang request. Ada yang minta part 2 dari ceritanya Icut. Iya benar. Dan kita juga mau sharing-sharing lah cerita horornya kita ya masing-masing. Yuk, mungkin kita mulai ya dari Siapa dulu nih? Siapa Aku. mau? Mami. Oh, Ya oke. udah, Kita ayo ngopi dulu. deketin Ngopi, Mi. mic-nya. Ngopi si pelaut. Pope. Pope. Oh, ampun. Yuk. Ditungguin itu kamu cerita. Dek dong. Jadi di sini saya mau ceritain pengalaman saya yang real nih, yang Iya. yang real. Mungkin Ribet. Nama Real brand. kan di video tuh real kan? real. Kereta api Combat. tuh. Real. Lanjut ya. Anah, Mi. Lanjut. Kurang dah bercerita sih, Mek. Enggak ya. Nih Padahal danjak ngerawas petok Mek doang. enggak suruh tadi. Nah, terus Kita doa. nih Coba cerita ceritain, Mi. pas Makanya kan dia mau cerita, Tan. Iya, Ngomong sorry. caranya makanya. Iya, yuk. Kasih, Mami. Iya, ayo Mi. Kita nih. Ya. Yuk, silent, Mi. ya. Sikat. Tadi Kasih Mami lu makanya ngomong. Cekano. Oke, kembali ke serius. Tokol dong. Oke. Editor, nu ada malah. Berson serius. Ya, tapi sebelum cerita Iya, kita harus minta izin dulu mungkin Ke? di tempat ini kan. Oh, iya. Oh iya, Ya, saya dah benar. minta izin ya. Iya. Weh, kuntilanak, Kencing. Usah. Oh iya. Kita apa demak apa? Dedek lillah. Minta izin. Soalnya dia ada pengalaman teman kita di sini nih. Yang ada di sini. Bekat lah. Iya di situ. Iya, makanya. Saya ada Jawin. Jawin. Ya langsung. Ayo dong. Serius nih, serius. 3 menit kamu mau cerita aja nih belum. Makanya biar ada kerjaan editor. Ayo. Jadi Kita jam 1 nih ini cepetan. Hmm. di sini saya mau cerita pas masa SD antara kelas 3 atau enggak kelas 4 atau Oh, masih kamu ingat waktu SD? iya masih tuh. Oke. Kelas 1 iya. Kelas Pokoknya, 3 atau enggak kelas 4 SD ya? Iya. Ya kayak gimana? Di waktu malam tahun baru itulah. Malam tahun baru. Ya di situ kan udah saya ceritain nih sebenarnya sama teman-teman. Tahun 2000 berapa ya, Mat? Tahun waktu kamu SD. Iya, lupa kan ya. Nah, pokoknya segitu dah ya. Ya segitu lah, pokoknya antara Ya, kelas terus? 3 atau kelas 4 itu mau kelas 4 tuh. Nah, di situ mau malam tahun baru nih. Di rumah kan semua keluarga pergi tahun baruan gitu kan. Itu masih saya main sepeda-sepedahan di luar. Itu udah malam itu habis sisa dengan Semua keluarga berarti udah ente enggak ikut. sebenarnya diajak. Cuman kan saya enggak mau karena saya main sepeda-sepedaan. Oke. Pokoknya keliling dah di sekitaran rumah itu. Terus. Itu sendiri saya kelilingkan. Pokoknya nyari teman-teman lah kayak kita dulu gitu kan. Gimana kita nyari Ngapain teman-teman. teman dicari? Wah, cari gitu. Kan dia teman sekolah aneh. Cuk. Pada bias, Bang. Tuh serius. Distract dengan ayo lanjut. Terus
Ini kan sampai mana tadi sepedahan tuh kan? Pas sepedahan tuh sendiri saya nih masih saya keliling sampai sekitar jam-jam 10 dah itu. Jam Sepeda 10. sampai jam 10. Iya, jam 10 malam, jam 10 malam. Ah. Terus waktu itu udah pergi dah. Pokoknya saya sendiri di rumah. Ya Allah, ngotot kah. Sendiri saya di rumah nih kan. Nah, di kondisi rumah itu pokoknya ada di sofa itu kan. Di sofa, nah di ruangan sebelahnya itu ada TV. Ada TV. Ya, di sana pokoknya saya nonton TV lah di sana sendiri. Nah, terus pengen lah. Denger dong orang cerita. Pengen lah aku kan makan ngemil gitu kan, makan lah. Langsung saya ke dapur nih. Kondisi TV masih nyala. TV masih nyala. Terus saya ke ke dapur ambil makan. Nah udah gitu balik lah saya ke TV tuh, depan TV tuh. Nah terus mungkin agak lama sini sekitar 30 menitan atau enggak sejam lah. Saya nonton TV nih sambil makan. Basah dia aja. Terus sambil tiduran lah aku kan. Udah selesai makan nih, sambil tiduran aku kan. Pokoknya ini enggak gangguannya kayak suara-suara gitu. Masih sekedar suara. Cuman kan karena ke distract di TV. Karena ke distract karena suara TV kan, jadinya ya udah gitu kan, suara-suara luar mungkin kan masih rame karena malam tahun baruan. Iya benar. Tahun baruan. Ya, banyak orang lah di luar. Terus nggak lama kemudian keluar lah saya kan ngelihat kondisi. Terus udah di luar depan pintu dah sepi. Belum ngeh nih, belum ngeh suara-suara gituan. Masuklah aku nonton TV sambil makan. Terus udah agak lama pokok ndak saya lihat jam lah gitu kan. Cet udah hening kan. Suara TV udah kayak sepi gitu kan. Allah Akbar gitu. Terus. Udah kayak fokus denger TV gitu kan. Tiba-tiba lah sisir jatuh di atas kaca kan. Posisinya depan TV. Di samping itu ada kaca, ada sisir di atas nyangget. Terus jatuh ke bawah, tapi jatuhnya ini ndak ke bawah nih, kayak kelempar. Oh iya. Nah terus dalam ruangan cuk. Ya angin, pas angin. Iya diam dulu Cut. Terus kan pas jatuh pertama nih, oh ndak, emang sekali dia jatuh, cuman belum ngeh kan. Oh sisir, bilang itu. Diam terus kan hadap TV sambil nonton. Terus lama-lama op dulu. Saya lihat sisir. Terus saya lihat tempat dia aja. Saya coba dia nih, enggak saya coba ambil sisir tuh. Set saya taruh dulu. Saya lihat terus saya giniin dia, tek. Kok jatuhnya di sini? Enggak ke sana. Terus lagi nih sekarang saya agak giniin. Saya taruh lagi, terus giniin, tek. Kok masih jatuh di sini? Enggak sejauh tadi tuh. Iya. Terus lama-lama langsung saya keluar nih. Keluar ambil saya sepeda itu lagi. Kondisi rumah masih kebuka pintunya nih. Masih kebuka. Terus TV-nya masih nyala. Orang saya tinggal langsung kan ambil sepeda di belakang, langsung saya kabur kan ke Udayana nih. Ke Udayana cuma langsung belok kan. Cuma nunggu orang tua balik lah gitu kan. Terus saya udah gitu lama saya nunggu sambil saya takut nih bersepedahan, takut ke kali itu. Terdekan terus ngelihat rame udah agak nyaman lah. Nah terus pas balik nih set, kondisi rumah udah ketutup. TV mati. Masih nyala. Terus nih motor orang tua kan belum balik lah gitu kan. Belum ada motor berarti belum balik. Awalnya ngiranya karena rumah ketutup udah balik orang-orang ya. Nah terus pas aku parkir sepeda kan di depan itu dah. Depan enggak aku parkir cuma taruh aja. Nah, udah pulang gitu kan. Terus set, tek buka ada. Mak. Kamu manggil? Iya. Bukan aku kan? Enggak, aku manggil nih. Terus, Mak, enggak ada orang di dapur. Siapa yang bilang enggak ada orang? Hah?
Enggak, emang dia enggak ada orang. Ada orang. Terus. Terus pas saya jalan ke dapur nyari nggak ada nih. Bentar. Terus ya kok TV masih nyala, tapi pintu ketutup. Itu. Terus setelah itu langsung aku keluar lagi tapi nggak pakai sepedahan. Soalnya pakai sepeda matu. Nggak tahu. Saya biarin dong kayaknya sepeda itu. Saya biarin. Terus saya ke rumah tetangga itu nonton TV. Iya. Tahu lah anak-anak kecil kan zaman dulu kan kayak manggil temen terus masuk ke rumah temennya kayak gitu. Oke, nonton TV ke rumah tetangga. Iya, TV tetangga jatuh. Enggak ya? Ya, Cuk. Next. Sepeda saya di sana. Oh, jadi gitu ya, Mi ya. Itu dah. Jadi kesimpulannya Mami ini pas tahun baru dia ditinggal sama keluarganya di rumah sendiri. Pas di rumah dia ada ngedenger sisir jatuh dari kaca ya. Iya. Dari kaca. Nah, setelah dicek Data kayak gitu ternyata pas jatuhnya. dicek itu kalau sisirnya jatuh itu enggak sejauh pertama jatuh pertama gitu, karena si Mami udah ngecek lagi udah gitu. nyoba itu kan. Udah dites lagi, jatuhin ternyata deket sama tembok ya. Iya. Oh, jadi gitu. Jadi gangguannya sekedar suara. Cok. sini. Ndek wah. Telat. Ngebak kentok. Jadi gangguannya sekedar apa ya? Suara atau apa sih? poltergeist. Gravitasi bumi. Masuk, tapi emang gravitasi emang jatuh ke bawah emang. Sekedar ya gangguan kecil. Iya, gangguan kecil lah gitu. Itu di masa kecil. Iya. Apalagi nih mau cerita? Ayo, siapa lagi yang lanjut mau cerita nih? Ada sih saya punya cerita, cuman Oh, nih, bukan dari saya sendiri sih, teman saya ngalamin dia. Oh. Gimana ceritanya? Ya, mulai cerita ya. Jadi teman saya ini udah pernah cerita, dia itu kayak kan dia ngekos di sini kan, kos berdua sama kakaknya. Nah sekarang anak nih kan jamnya dia udah di SMS dulu sama kakaknya nih. Kalau dia mau ke Lotim, kakaknya mau pulang ke Lotim. Oke. Nah ya, terus dia nih kan pulang sekolah, pulang ke rumah, sekilas dia lihat kakaknya lagi cuci piring. Oh, dia pikirnya kan belum mungkin dia berangkat ke Lotim. Akhirnya masuk dia ke kamar kan. Masuk ke kamar, ngoler, masuk notif chat kakaknya. Terus? Masuk notif chat kakaknya kalau dia dibilang kayak gini, udah masuk jam makan siang nih kan. Masuk jam makan siang di chat, kalau kamu lapar makanan ada di kulkas, dia bilang. Ini kakaknya yang ngechat? Ya, kakaknya. Terus? Saya udah di Lotim, dia bilang. Lah, yang tadi dia lihat nyuci piring siapa kan? Anjing. Terus. Terus udah gitu, dia lihat deh, kan penasaran dia kan. Dia lihat di kamarnya. Nah ini gini gambaran kamarnya. Ini kamar anak itu, teman saya itu. Ini kamar kakaknya. Berhadapan. Kebetulan pintunya kebuka sedikit. Pintu kamar kakaknya. Dilihat ya, ditengok ke sana. Saya lihat udah jangan ada pintu, tuh senyum. Anjing. Coba kamu bayangin di depan. Gitu. Anjing, jadi ini makhluk menyerupai kakaknya ya. Jin koder, jin apa mungkin namanya kalau yang menyerupai. Nggak bisa ngebayangin sih saya kalau itu kejadian sama saya. Tahunya cuma segitu sih, untuk lebih detailnya mungkin besok kita kayak undang jadi dia intinya, kayak gitulah intinya, boy. Intinya anak ini pulang ke rumah pas di sekolah di chat sama kakaknya kan. Dia bilang kalau dia saya mau pulang ke Lotim gitu, tapi pulang sekolah anak ini kakaknya ternyata masih ada nyuci piring. Udah gitu masuk kamar anak ini, terus pikiran kakaknya belum berangkat ke Lotim. Iya. Terus pas di kamar di chat sama kakaknya, kalau mau makan ada di kulkas. Lah yang tadi. Terus yang dilihat cuci piring itu siapa anjing? Iya anjing. Asuhnya mungkin. Enggak, dia menyerupai kakaknya kan? Iya. Emang kayak kakaknya? Emang kayak kakaknya. Pas dicek ke kamar, senyum dong. Anjing creepy sih kalau apalagi senyum kayak anjing. Nggak bisa ngebayangin. Benar. Tidur satu rumah sama begitu.
Lah tahu dah gimana itu kabarnya anak tuh, entah dia langsung keluar atau gimana. Trauma sih saya kalau jadi anak tuh. Berhadapan masalahnya ini ada wujudnya gitu. Iya. Ini udah jelas-jelas, apalagi dia sampai cuci piring gitu. Ya bagus inisiatifnya. Bagus inisiatifnya. Tapi ya gitu. Wah. Itu aja sih yang saya tahu ngeri. ceritanya. Oke, next siapa lagi nih kira-kira? Kamu? Saya? Iya. Cerita saya yang mana ya? Saya ada pengalaman waktu Udah. masih di sekitaran sana sih. Soalnya dia banyak sih. Udah kan yang kamu ceritain yang kau ngelihat di rumah temenmu tuh lah. Yang mana? Pocong tuh. Oh iya, itu bener. Bener. Iya. Coba tuh ceritain lebih detailnya lagi. Ya jadi Wow. Bener wow. Man. rokok lu. Sering saya mainin Wonderwall. Mobil-mobil lah tuh. Bener wow. Wonder Grand. Oh jadi saya mau cerita nih. Underground. Saya mau cerita. Cerita. Ayo kita masuk ke ceritanya kolab mode serius. Oke, jadi waktu itu saya kalau nggak salah itu bertiga ya. Saya bertiga udah dari mana mungkin itu, pokoknya saya gabut-gabut di situ. Ada saya, Opal pasti tahu untuk follower terlucu yang lama, Opal. Sama ada satu lagi namanya Ikrom. Nah, Ikrom ini emang orangnya dia itu peka dengan hal yang kayak begitu gitu. Emang bisa ngeliat juga gitu. Terus udah gitu saya udah gabut-gabut kan, jalan-jalan bertiga waktu itu, gonceng tiga. Pokoknya jam 1 atau enggak jam 2 gitu. Kita pergi ke jalan ke dekat rumah saya. Depan rumah saya itu ada kayak bok-bokan gitu. Di situ kita sering nongkrong sih di sana. Di sana nongkrong jam 2 malam. Waktu itu tiba-tiba si Ikrom nih nerima telepon nih. Pergi dia kan di jalan itu, di sananya itu ada sawah kan. Dia duduk di dekat sawah tuh sambil nelpon. Saya ngobrol sama Opal. Ngobrol lah. Apalah waktu itu saya obrolin, pokoknya Random lah. ya random lah gitu. Kenapa pas dia berhenti nelpon, dia tuh jalan ke tengah jalan tuh. Ikrom jalan ke tengah jalan, terus ngerekam gini. Tet. Langsung saya berdua sama Opal kayak ngeliatin dia ngapain. Kayak gitu-gitu saya sama Opal bertanya-tanya kan berdua. Terus dah lagi dia ke ke pinggir sawah tuh. Dimainin HP-nya. Dimainin enggak lama. Saya tanya lah dia pas dia mau balik ke bok-bokan nih kan. Kamu Krom apa sih merekam? Nah gitu. Kamu ngapain Krom? Apa yang kamu rekam? Milim Gita gitu. Saya padahal belum ngasih tahu nih kalau di jalan itu emang sempet beberapa bulan yang lalu itu emang udah ada orang kecelakaan. Nah di situ korbannya meninggal di perjalanan. Itu parah sekali sih. Nah dan di situ tahu ndak apa yang dia rekam tuh, dikasih lihat sejamak-jamak. Kan di sana di jalan tuh ada tiang gitu kan, tiang yang belik-belik tuh. Ada pocong di belakang tiang tuh, terus kayak gitu-gitu. Saya lihat nyata itu di rekamannya. Anjing, saya merinding lillahi ta'ala. Pocong. Terus itu saya belum ceritain ya, saya belum ngasih tahu ke Ikrom ini kalau di situ emang ada korban. Dia udah tahu duluan gitu. Di sini udah ada orang meninggal ya, orang kecelakaan. Dia bilang gitu. Anjing, saya bilang. Dari situ saya berhenti pulang tengah malam. Anjing, nggak berani saya. Lillah. Nyata aku Gita Iman nih di rekaman tuh. Simbit batu di sana. Emang jalan tuh. Jalan rumah saya tuh emang. Jalan apa namanya? Nggak usah lah sebut. Jalan sama kamu. Dan kita duduk ini berdua. Sama kamu. Yes. Bebek tuh kan. Ya itu. Ya. Itu horor sih menurut saya itu. Dak.
Walaupun saya dikasih lihat rekamannya, ndak yang langsung dikasih tunjuk gitu Nggak, kan. cuman Itu udah kelihatan. dari katamu kan kamu belum kasih tahu kalau Iya, pernah ada kejadian saya di belum sana. ngasih tahu waktu Cuman itu. Ikromi udah tahu Iya, kalau dia udah ada tahu, udah ada kejadian di situ. Berarti sensitif anaknya ya. Iya, emang gitu dia. Dia punya berarti indra. Indra keenam. Enggak karena sorry. Oke, jadi gitu ceritanya guys. Ngeri itu. Serem ya. Iya, Nggak, pokok. sampai dia beberapa kali kan nengok. 3 kali kalau nggak salah. 3 kali dia nengok. Kayak nih tiang nih si Pocin. Ya pocin. Tet, Kenapa nggak boci? tet gitu. besar kan. Kecilan bocil. Bocil itu, bocil. Wih, serem berarti Ini ya. keadaan dia nih. Gitu dah. Nggak, soalnya banyak juga ceritamu loh yang kayak diintip itu. Emang saya nggak tahu, saya ngerasa saya ini nggak peka dan hal yang kayak gitu, cuman dia tuh emang iseng gitu. Hoki yo kan bisa kepe yang datengin aku ya dan hoki sekeni dende Enak tuh hoki tuh lah, hoki jilid gini. ya Allah. Masuk. Oke, jelly drink bayar. Walaupun Malik nih cut. lanjut ya cerita. Banyak juga nih, Cok. Ya. Guys. Makanya jangan di anu ini ngeresak ntar itu di kentok penonton. Kayak Bisa dia. nih anak nih rokok nih, ya Allah paling suentatur. Ayo biar anu singkat nih. Mulai mode serius. Nah ini ya. Kisah lama terulang kembali. Oke. Waktu saya di masjid ini pulang selakaran. Waktu itu malam orang naik haji. Nah, jam 12 pulang saya dari masjid berdua sama senior. Senior saya kebetulan dia rumahnya di Kerekok juga. Iya, iya. Sebut koran desa nih. Ada pegawaian juga. Pas pulang, Kak ini diam-diam ini. nah dia ada tuh di belakang Polindes Nggak usah tuh. di anu gerusik. Diapain ini? Nggak usah diserak-serakin gitu, diam-diam. Nah, gitu udah diam. Pegang aja cara. Pegangin, Mi. Tabe ya. Nah, udah ulang. Dari mana tadi? Pulang Dari masjid. pulang dari masjid. Ah, dari masjid. Nah pulang dari masjid, habis itu kan saya pulang selakaran di BTN. Nah ke masjid, nah pulang saya nih, saya pulang makan. Berdua sama senior saya di masjid, Pak Hardi namanya. Pulang, nah keluar dari masjid, pas di belakang Polindes tuh, begini saya suara suara apa ya di pohon tuh, pohon mangga Kayak tuh. digerik gitu. Ya dikerik. Bisa jalan. Nah di kebun tuh saya lihat dia kayak monyet yang panjang ekornya tuh. Di Hanuman. Di Lutung. pada saya enggak. Oh, Nah itu kebun dulu itu. iya. Nggak, perasaan udah tidak enak nih. Pas nyampe gang rumah, saya belok gang rumah, Pak Ardi lolos dia. Nah, Berarti sih dia sendirian nih. ya udah pisah, Udah pisah ya. udah beranikan diri untuk pulang kepada kita lapar. Pulang. Lapar juga. Kebetulan itu di rumah orang sana. Oh iya. Saya jalan, emang sepi. Saya lihat orang di tuh, di gang tuh jalan. Saya lihat belakang, dia bilang tiba-tiba, dia bilang lihat belakang. Padahal tidak ada orang. Ini dia bilang ada ngatan leka, dia bilang pelanan tidak jalan, pelan sejadinya. Lagi saya lihat, apaan kamu lihat belakang? Dia bilang itu deh, hantu tuh. Tak tahu hantu atau apa, ngapain kamu lihat belakang? Ini nggak ada orangnya. Dan tidak ada orang. Nggak ada orangnya, Iya. suaranya aja. Suara dia deh, udah kan di bawah, udah kan kita tidak tahu kan. Lagi saya jalan. Nah pas saya lihat, kenapa dia tiba-tiba rupanya kayak pasar, kayak warna putih, kayak bebodak tuh dia. Tiba-tiba. Nah pas saya lihat belakang tuh, itu saya lihat yang putih tuh lari saya, tiba-tiba dia gini di depan saya, lari saya, papa saya bilang. Nah terus
Itulah bapak saya keluar. Pak anu suap itu dia anu bapaknya teman saya. Dia anu dia angkat gini. Yang ini nakutin adik. Tak saya bilang. Padahal anunya kecil, yang saya lihat tuh besar, putih gitu. Cuma itu aja sih. Oh, jadinya jadinya bapaknya ini salah paham. Bapaknya temennya yang disikat, mau disikat, padahal bukan dia gitu. Ya dikirain dia nakutin Iya, saya iya, kan iya. gitu. Putih Lagi putih cerita besar. deh. Ada emang lagi? Ada sih. Ah, ayo. Ini cok. Ih, acong. Emang Tolong ke saya. minta Gila. tendang dia ada salto. Dia kena Dia gimana ngenu padahal dalam kereng ya takut dia. dia ketawa. Mati rasa ya. Mah. Satu Nih, dia jatuhin dirinya, sayang kaget. Asli Sekarang emang kamu kaget. manusia banyak gimmick. girang menintah nih mah. Ayo. Nih sekarang nih lanjut. Nah ini cerita singkat. Iya iya. Enggak apa-apa lah untuk menutup cerita kita malam ini. Terus saya disuruh anu nyimpan manuk. Oh. Apa bahasa Indonesia nyimpan manuk? Makan ayam. Masih makan ayam Makan ayam di anu di gua. di gua. Ya anu bude saya. Iya. Wah mana? Di bude deh. Nah di dapurnya. Pak anu tuh menjelang maghrib. Sana sih. Sendikala. Sendikala kalau ini Sendikan. Ayo. Oh pakai backsound itu ntar. Udah saya kasih makan ayam, duduk di sana sambil rokok. Terus saya dengar suara plung plung deh. Saya lihat di kloset tuh tiba-tiba centong gini sendirian. Cok, ini bergerak. Centong melayang. Iya sendirian. Gayung. Saya kirain suara apa saya tidak gini. Para saya bilang siram betain biju deh. Maghrib itu. Enggak, ini di kamar mandi enggak ada orang. Iya, ada orang. Terus gayungnya nganuin sendiri gitu, nyiram sendiri. Ya, saya penasaran kan. Anjing. Habis Oh, dia kira ada orang. Ya. kirain anu saya pada saya duduk saya Siram. plung. Penasaran. Saya lihat di jading itu. Gini dia. Sendiri. Tiba-tiba ini. Harus siram betain dia lihat kita gitu dah. Jadi siapa saya harus kapula. Kira nomor togel deh. Jatuh terus Oh, setelah si dia lihat itu jatuh centongnya. ya jatuh dia. Oh. Berarti enggak berani makhluk begituan pun enggak Banyak berani. yang loh. lihat sana keluarga saya. Oh, emang banyak sana. Kejadian. Langsung gimana orang mau berani? Nomor togel ditanya sama hantu. Saya suruh siram betain be padahal dia naik sela tuh. Darah logika jadi sela wah. Oke, mungkin segitu ya cerita dari kita untuk malam ini ya di segmen yang Mungkin saat ini. besok lebih kita ngangkat yang lebih detail Baru lagi, aja. yang lebih Iya. seru lagi. Dan Ya, yang kita lucu-lucu. enggak, sekarang kita mau ngundang teman-teman siapa yang mau ikutan gabung cerita bareng kita bisa ntar kirim emailnya, ntar kita cantumin mungkin di Instagram kita ya. Kirim cerita semenarik mungkin. Kirim pokoknya. cerita kalian Seril. seril mungkin di Kejadian email. yang kalian alami sendiri Ya, dan yang pastinya yang benar-benar ngeri. ya. Ntar kita cerita bareng di sini, oke? Oke, mungkin sekian dari kita. Yang lucu-lucu Dah kita yang anu. Besok lagi ada segmen. Oh, Ara. Ini kan masih segmen horor nih. Iya. Paling selak dah si bercerita si milih penyerita itu cuma. Dah mah tuh undang selak tadi. Selak. cerita Cerita dari Kolot, dari Icut belum habis nih, cuman kayak kita Tunggu besok dulu. kita ngundang orang dah. Kita perang cerita. Iya. Kita bertukar lah. Iya, Kita tukar tambah dah ya. Apa melek muhane. Oke guys, mungkin sekian karena ntar editor kita juga capek ngedit. Oke. Kita El rulun Casno, sebeng doang. Esprino, ALG, Alpoina, Kabikusi, Kabigam. Hongko Hamid Kirado.
Jadi hantu. Belok. Selama rame, bani